Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiana Ramsiswanti dengan NIM F0271241006. Di sini saya akan menjelaskan tentang Model of the Information Search Process atau ISP yang dikembangkan oleh Carol Kuhltau tahun 1985. Baiklah, metode ini menjelaskan bagaimana sih proses pencarian informasi yang bukan hanya sekadar kegiatan mencari data, tetapi merupakan proses yang melibatkan 3 hal. Yang pertama yaitu ada perasaan atau afektif, yang kedua ada pikiran atau kognitif, yang ketiga adalah tindakan atau behavioral atau psikal. Model ini terdiri dari 6 tahap utama. Yang pertama ada initiation, yang kedua ada selection, yang ketiga ada exploration, yang keempat ada formulation, yang kelima ada collection, dan yang keenam ada presentation. Nah, yang pertama ada tahap initiation atau tahap inisiasi. Apa sih yang terjadi? Jadi seseorang ini menyadari bahwa ia membutuhkan informasi melalui perasaan atau afektif. Yang pertama yang ketidakpastian, yang kedua cemas. Terus pikiran atau kognitif, yang pertama itu masih samar atau vague, yang kedua belum jelas arah topiknya. Nah, yang ketiga tindakan behavioralnya, yang pertama mulai mencari informasi umum, terus yang kedua bertanya atau browsing sejak awal. Nah, contohnya di sini mahasiswa mendapat tugas membuat makalah tentang media sosial. Yang pertama dia ini masih bingung mau bahas apa, yang kedua dia merasa tidak yakin harus mulai dari mana. Nah, lanjut yang kedua selection atau pemilihan topik. Apa sih yang terjadi di tahap kedua ini? Dia memilih topik umum yang harus difokuskan untuk apa. Yang pertama perasaan, optimis, yang kedua ada lebih percaya diri. Nah, yang selanjutnya ada pikiran, dia merasa mulai terarah. Terus yang ketiga ada tindakan. Di sini orang tersebut mengumpulkan informasi umum tentang topik terpilih. Contohnya mahasiswa memilih topik tentang pengaruh media sosial terhadap remaja. Nah, di tahap selection ini mahasiswa tersebut sudah merasa lebih tenang karena mulai terarah atau mulai jelas. Nah, untuk tahap ketiga, exploration atau eksplorasi. Nah, tahapan ini paling sulit menurut Kuhltau. Apa sih yang terjadi di tahap ini? Membaca banyak sumber berbeda dan menemukan banyak perspektif dari berbagai macam sumber. Nah, perasaannya di sini ada 3. Yang pertama dia bingung, yang kedua frustasi, yang ketiga dia ragu. Nah, pikiran di sini yang pertama informasi merasa bertentangan karena mulai banyak menemukan perspektif tadi dari berbagai sumber. Nah, yang kedua, isi pikirannya topik ini terlihat semakin kompleks. Nah, untuk yang ketiga, tindakan, di sini ada 2, membaca banyak jurnal, yang pertama, yang kedua membandingkan teori. Nah, contohnya adalah mahasiswa di sini menemukan ada penelitian di bidang media sosial yang berdampak positif. Terus ada juga penelitian yang menyebutkan penelitian media sosial ini terbilang negatif. Nah, di sini mahasiswa itu pasti bingung harus fokus kemana di fase ini sebelum menemukan kejelasan. Nah, masuklah di tahap keempat yaitu formulation atau perumusan fokus. Nah, ini adalah titik balik yang paling penting. Apa sih yang terjadi di formulation ini? Dia mulai menemukan fokus yang lebih spesifik. Perasaannya udah mulai jelas, udah mulai lebih percaya diri. Isi pikirannya yang tadinya dia mulai ragu menjadi lebih fokus. Terus ketiga, tindakannya adalah dia harus memilih sudut pandang yang tertentu. Dia udah tidak ambigu atau tidak ragu-ragu lagi. Nah, contoh selanjutnya adalah mahasiswa mempersempit topik menjadi pengaruh Instagram terhadap body image remaja perempuan. Nah, di sini topiknya kan sudah mempunyai fokus yang jelas. Nah, untuk tahap yang kelima ada collection, yaitu pengumpulan informasi. Nah, apa yang terjadi di tahap ini? Jadi, tahap ini orang tersebut mengumpulkan informasi yang benar-benar relevan dan fokus.
Nah, perasaannya di sini sense of direction, yang kedua confidence. Nah, yang kedua isi pikirannya ada lebih kritis dan lebih selektif. Terus tindakannya yaitu mengambil jurnal yang spesifik dari apa yang berdasarkan topik yang udah dia buat tadi, terus mencatat dan mendokumentasikannya. Nah, contohnya adalah mahasiswa hanya mencari jurnal tentang yang pertama Instagram, yang kedua body image, yang ketiga adalah remaja perempuan. Bukan lagi mencari tentang media sosial secara umum, bukan mencari tentang YouTube, TikTok, dan lain-lain. Karena topiknya tadi kan berfokus pada Instagram, terus body image, terus remaja perempuan. Nah, yang terakhir ada presentation atau penyajian. Apa sih yang terjadi? Jadi di sini menyusun dan menyampaikan hasil yang udah dia cari. Yang perasaannya adalah perasaan satisfaction atau puas terhadap apa yang udah dia cari tadi, atau disappointment, merasa kecewa jika hasilnya kurang maksimal. Tindakannya adalah yang pertama bisa saja ditulis melalui makalah, yang kedua presentasi di kelas. Contohnya adalah mahasiswa tersebut mempresentasikan hasil penelitiannya di depan kelas. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari teori tersebut. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.